jalan. Tapi jujur kalau tempatnya nggak spooky, mungkin aku malah bisa bawa anak nginep gitu. Emang aku agak berasa agak ketakutan sih. Berarti nggak ngerasain nginep di tempat yang tadi kata sutradara lantai 2 itu buat tempat case sama. Jadi ya kalau bekerja dalam sebuah produksi film, kita kan nggak tahu diambil jam berapa. Jadi sebenarnya nginep di sini tuh dalam arti kata ya aku menghabiskan dari malam sampai pagi ada juga. Gitu. Misalnya sambil tidur nunggu sampai peran yang lain diambil pagi atau apa. Halo Tribuners, penyanyi Widi Mulia kembali menerima tantangan baru dalam proyek film layar lebar. Kali ini ia terlibat dalam proyek film Iblis dalam Kandungan 2 karya sutradara dari Johansyah Jumberan. Menariknya adalah bahwa Widi Mulia kembali ke genre film horor setelah 17 tahun dia tinggalkan. Widi Mulia mengaku mau menerima tawaran tersebut karena suka dengan ceritanya dan ingin mengeksplor bakat akting yang ia miliki. Di sisi lain, selama 2 minggu berada di lokasi syuting, Widi Mulia mengaku merasakan hawa-hawa yang tak enak atau hawa mistis karena rumah yang sudah lama kosong, yang sudah lama tidak dihuni, digunakan sebagai set untuk film tersebut. Istri Dwi Sasono ini tidak merasakan gangguan mistis berupa kesurupan atau apa, namun Widi Mulia melihat salah satu kru yang kesurupan karena ulah dari makhluk halus. Karena setelah melihat itu, Widi Mulia mengaku tidak berani untuk menginap di lokasi syuting karena lokasi itu cukup seram untuk ia tiduri. Sehingga Widi Mulia memilih untuk pulang pergi dari lokasi syuting ke rumahnya yang berjarak tempuh sekitar kurang lebih 2 jam. Berikut hasil wawancaranya bersama Widi Mulia. Oke banget. Pemainnya hanya 4 istilahnya dalam adegan tersebut dan itu intens banget. Mungkin di film lain belum tentu aku dapat cerita yang seperti itu. Ini comeback juga sih, bukan Mbak Widi ke film Iya, horor? comeback setelah mungkin lebih dari 17 tahun ya untuk memerankan untuk masuk ke dalam film horor. Karena buat aku penting untuk bisa kasih kesempatan untuk cerita-cerita yang baru, cerita-cerita yang punya kesegaran, yang diproduksi sama PH-PH yang ingin bersungguh-sungguh membuat sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi aku senang banget dari Happy Films mengajak aku main di sini. Apa rasanya balik lagi main film horor setelah 17 tahun? Sebenarnya horor atau bukan horor, sejak diajak main film aku selalu bersemangat itu, tapi pengennya ya secara personal punya pencapaian yang lebih gitu, entah dari segi cerita, entah dari porsi peran yang dimainkan, entah dari skala produksinya gitu, atau jenis-jenisnya, atau yang kayak tadi kalau ceritanya wah lucu ya, jadi nyamuk di sini bukan hanya dari sisi drama, tapi dari sisi aksinya ada, petualangannya ada. Susah nggak untuk aksi yang sebagai seorang ibu? Ada kesulitan banyak, tapi kita udah bicarakan sebelumnya. Jadi ada yang aku suka adalah nanti dia Mas Jo dan tim dari Happy Films ini kan dari sampai ini enggak hanya mengandalkan kita kami para pemainnya, tapi juga punya teknik tersendiri, punya punya beberapa strategi tersendiri untuk bikin itu jadi keseluruhan gitu. Jadi buat aku penting kita punya kebersamaan sama lain di satu framework yang solid ketimbang kita hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Jadi makanya nggak heran ketika dapat laporan dari beberapa kali screening, ceritanya tuh semua tuh sampai gemes gregetan nontonnya gitu, karena emang alurnya dibikin sesuatu. Padahal secara aku pemain bukan aku lah yang dapat porsi tersulit, Denira tuh banyak banget gitu. Jadi buat aku ternyata dipikirin sebelumnya dengan strategi tertentu bikin kerjaan di lapangan jadi lebih mudah gitu. Mbak Widi ini syuting berapa lama dan di mana Mbak Widi kalau boleh tahu? Syuting ini kan udah 2,5 tahun yang lalu. Oke. Berapa lama ya pembuatannya? Porsiku sendiri nggak terlalu banyak, tapi ada terus di beberapa fase penting gitu. 2 minggu kurang lebih. Tapi persiapannya memang dari sebulan sebelumnya. Tapi produksinya aku ada di situ kurang
kurang lebih 2 minggu. Lokasi di mana Mbak Widi? Jauh, gimana ya? Pokoknya 2 jam dari Jakarta, 1,5 jam karena jalannya rusak. Oh, Cari lokasi yang oke. mungkin pengalaman menariknya di lokasi syuting seperti apa Mbak? Sebenarnya aku menyaksikan ketika ada salah satu pemain pendukung yang Yang serupan? iya gitu kayak possess kayak bahasa anak muda kerennya gitu. Tapi nggak ngelihat pada saat prosesnya, cuman udah selesai dibawa ke atas, wah ini benar-benar sebuah situasi yang menakutkan sih ya. Tapi kerjaan ini bukan main-main, segala macam apa ya, kesempatan untuk mencari nafkah lah ya. Itu benar-benar dengan ada situasi sulitnya, ada risiko. Jadi saya sangat menghargai semua pendukung dalam film ini, bukan hanya yang di depan kamera ya, bahwa ternyata begitu gitu. Setelah sebelumnya nggak pernah saya alami ada kejadian. Tapi Mbak Widi juga maksudnya ngerasain hawa-hawa negatif juga gitu? Bukan negatif ya, namanya sebuah tempat yang udah lama nggak dihuni, jadi dingin banget. Itu bukan secara suhu ya, tapi rasanya jujur saya nggak mau nginep di situ. Jadi seberapa larut selesai, wah kita pulang. Karena memang sebenarnya karena ada anak-anak kan pengennya teman yang beberapa jam dia tahu dia nggak jalan. Tapi jujur kalau tempatnya nggak spooky, mungkin aku malah bisa bawa anak nginep gitu. Emang aku agak berasa agak takutan sih. Berarti nggak ngerasain nginep di tempat yang tadi kata sutradara lantai 2 itu buat tempat cast sama. Jadi ya kalau bekerja dalam sebuah produksi film, kita kan nggak tahu diambil jam berapa. Jadi sebenarnya nginep di sini tuh dalam arti kata ya aku menghabiskan dari malam sampai pagi ada juga. Gitu. Misalnya sambil tidur nunggu sampai peran yang lain jam pagi atau apa. Jadi gitulah kalau kerja itu walaupun kita punya jam ideal, tapi ada beberapa jam situasi kondisi yang kita tetap nunggu. Ya nunggunya ya bisa dengan ya kayak nginep aja gitu. Baru dibangunin pas kita udah take lagi gitu. Tapi mungkin kan Mbak Widi tadi sempat ngeliat salah satu kru atau pemain itu yang kesurupan itu, jadi kapok juga nggak sih buat balik lagi ke horor? Insya Allah yang namanya tadi saya bilang dia banyak banget. Jadi saya suka sedih gitu kalau ada orang melihat dunia entertainment sangat glamor, sangat ya yang resikonya besar. Itu baru hal yang kita tidak ngerti gitu ya. Bagaimana hal-hal yang lain macam jiwa ada beberapa kayaknya sebenarnya gampang ya, misalnya di jalanan kenapa? Karena orang istirahat misalnya. Jadi banyak banget yang dikorbankan ketika orang kerja gitu, terutama di perfilm. Enggak, masih berkembang lah kemajuan dalam hal pemenuhan jam kerja yang ideal itu kita masih usahakan itu. Nah jadi termasuk hal-hal yang di luar dari nalar inilah yang aku juga nggak ngerti. Jadi resikonya banyak, resikonya tinggi. Jadi aku tidak, kita tahu bahwa nanti ada peluang membantu dimanapun itu. Dan mudah-mudahan kita tahu gitu bahwa setiap kesempatan yang diberikan kita pakai dengan sebaik mungkin, saling bertanggal, saling